Sobat Kompas TV, momentum libur Natal dan Tahun Baru memang merupakan waktu yang biasanya digunakan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia untuk berlibur keluar kota, keluar negeri. Wah, tapi kalau kita ngomong soal pesona di dalam negeri, pastinya tidak akan jauh lari dari satu tempat, yakni Pulau Dewata, tempat saya berdiri sekarang. Wah, ini salah satunya. Ada destinasi wisata yang begitu terkenal di Bali, yakni Garuda Wisnu Kencana. Nah, kepada turis-turis yang ada di GWK Bali ini, Edwin penasaran, sebenarnya mereka melakukan budgeting atau enggak sih? Dan berapa pengeluaran mereka hari ini? Atau bahkan kalau ditanya secara menyeluruh saat mereka ada di Bali, pasti pada penasaran karena mungkin budgeting ini jadi suatu hal yang seringkali jadi pertanyaan bagi sahabat Kompas TV semua. Ke Bali mahal gak sih? Dan apalagi di momen tahun baru ini pastinya ada beberapa penyesuaian harga. Nah, daripada penasaran, kita langsung tanyakan kepada turis yang datang ke GWK Bali tentang budgeting dan apakah mereka spontan atau sebenarnya sudah direncanakan pergi-pergi kali ini. Yuk langsung kita lihat. Kalau dari Edwin sendiri sih untuk hari ini expense-nya sudah direncanakan. Nah, penginapan itu 660.000, itu ada di daerah Jimbaran. Dan itu sudah buat berdua, ya berarti 300 ya per malamnya satu orang. Nah, untuk itu, kenapa di Jimbaran? Sebenarnya karena supaya dekat dengan berbagai tempat-tempat wisata. Nah, salah satunya di GWK ini. Nah, Garuda Wisnu Kencana ini, tiket masuknya itu hari ini Rp300.000 per orang. Nah, berarti kurang lebih kalau kita hitung secara cepat ya, itu udah 600 ribuan. Itu untuk dari pagi itu kita nginep satu malam lalu pergi ke tempat wisatanya. Nah, untuk makannya tadi Edwin makan di restoran Jendela Bali itu kurang lebih mengerogoh kocek 80 sampai 150 ribu. Ya, kita kenakan harga paling besarnya 150 ribu, itu sudah sama minum ya sahabat Kompas TV. Lalu untuk snack-snack jajan di sini itu mengeluarkan 50 ribu. Jadi kalau ditambah 600 ribu tambah 150 ribu, 750, 750 ribu tambah 50 ribu, 800 ribu. Nah, kurang lebih memang perharinya nanti sampai malam mungkin makan lagi nanti dan OTW balik. Dan tadi OTW kesini juga pakai transportasi umum. Itu kurang lebih pasti satu harinya bisa merogoh kocek 1 juta sampai 1.200.000. Nah, memang perencanaannya harus detail ya, seperti itu tiap harinya mau kemana, lalu preferensi wisatanya seperti apa. Nah, Sobat Kompas TV, sekarang sudah bersama wisatawan lainnya. Nah, di sini ada kakak siapa? Sadam, Kak Sadam dan kakak? Riki. Kak Sadam dan Kak Riki. Dari mana nih Kak Sadam, Kak Riki? Kalau aku dari Surabaya, kita berdua. Dari Surabaya. Nah, pengen tanya langsung, berapa budget yang disiapkan untuk ke Bali dari Surabaya? Ini berarti udah di berapa lama di Bali? 2 hari. 2 hari. Dan akan sampai berapa lama? 4 harian. 4 harian. Ya, idealnya segitu ya Sobat Kompas TV ya. Tapi berapa Kak budget yang sudah disiapkan atau yang sudah dikeluarkan sampai sekarang? Sampai sekarang sih baru sama semua tiketnya atau Iya, hotelnya. boleh. Saya ingat ya kurang lebihnya. Udah 6 jutaan. 6 jutaan ya. Sama tiketnya itu. Wah, sama tiketnya. Tapi kalau untuk hari ini sendiri, Kak, perjalanan dari hotel tadi sampai di GWK sekarang? Kita kan hotelnya kan di Kutel. Mm-mm. Terus menuju ke sini tadi grabnya itu 250. 250 ribu. Lalu masuk sininya 300 ribu per orang. Iya, berhubung 300 ada ribu. konser ya. Berarti totalnya 125 per orang untuk akomodasi sampai sini. Lalu 300 ribu karena ada konser Kahitna. Nanti abis itu untuk makan. Udah 2 kali makan berarti? Baru sekali. Baru sekali. Ini diet ya? Nggak apa-apa. Sekali berapa Kak Sadam, Kak Riki? Sekali tadi mana deketnya hotel itu 60.000. 60.000 per orang? Berdua kita. Berdua, oke, berarti 30 ribu ya. Oke, nah lalu terakhir, hotelnya per malam berapa? Karena 900 yang dekat Kuta. Yang dekat Kuta. Memang carinya yang dekat-dekat pantai ya? Iya. Oke, nah Sobat Kompas TV, nah mau nanya, udah direncanakan dari kapan? Atau ini spontan? Spontan sih. Spontan ya, Spontan, oke. spontan, Mas. Berarti ini pakai uang dingin ya? Bukan uang malam. Oh, malam. Nah, jadi Sobat Kompas TV memang sudah ada budget walaupun spontan tapi sudah disiapkan ya Kak ya? Iya. Ya memang untuk bersenang-senang. Dan semoga bisa bersenang-senang ya Mas ya di Bali ya. Oke. Sip, salam dong, selamat tahun baru ke Sahabat Kompas TV. Selamat tahun baru. Kompas TV. Happy New Year. Selalu. Terima kasih Kak Sadam, Kak Riki. Nah Mas, berarti udah berapa hari sampai hari ini? Ini udah hari ketiga. Hari ketiga. Ya, betul. Oke, nah berarti udah total 25 juta yang dihabiskan. Hampir. Hampir. Ya itu bisa banyak karena kan ini libur Natal dan Tahun Baru. Jadi untuk hotel itu saya perhatikan harganya naik 3 kali lipat. Terus tiket pesawat naik 2 kali lipat.
sama lebih ke tato sih yang banyak menyita ini Oke. pengeluaran saya. Nah ini karena kebetulan buat tato baru ya Mas ya. Iya, yang tato Mau baru. ditunjukkan boleh Mas? Biasa aja. Iya biasa aja nggak apa-apa. Tapi pastinya sudah diperhitungkan ya Mas ya sebelumnya. Sudah disiapin dari ini rencana udah dari tahun-tahun kemarin, cuman karena mau ke Bali masih terhalang Covid kan. Betul. Jadi ini udah bebas kan, jadi saya berangkat sekarang. Oke, nah kalau mau nanya detail soal budget hari ini Mas, dari berangkat dari hotel, mungkin harga hotelnya dulu per malam, lalu berangkat ke sini dan main-main di sini itu berapa Mas hari ini? Untuk hari ini sama makannya kalau boleh. Hotel itu aku menginap sampai tanggal 3, 5 hari 4 malam, totalnya itu 3,6. 3,6 berarti kalau dibagi 4 ya? Dibagi 4 berapa tuh? Berarti itu berarti dibagi 4 malam ya? Iya, Dibagi 4 malam. 5 hari 4 malam, Iya, 36 dibagi 4. Oke, lanjut Mas. Terus total keseluruhan. Iya nggak apa-apa yang hari ini mungkin Yang hari makannya. ini, kalau untuk hari ini isi bensin 50.000, terus tadi ke Pantai Jimbaran makan di restoran habis 350 berdua, sama tiket masuk ke GWK 2 orang 600.000, mungkin sama parkir, bensin dan segala macam 100 ya. Hari ini 1 juta lebih lah. Sejutaan lebih ya. Wah, untuk perharinya aja daily-nya seperti itu Sobat Kompas TV. Tapi ya pastinya sudah masuk ke perencanaan masing-masing ya Mas ya. Ya sudah direncanakan Sudah dari jauh direncanakan. hari. Berarti 300 Siap. emang hari ini mau nonton sampai nanti Mas? Saya sih nggak tahu ya kalau ada konser Kahitna, cuman karena tahu nanti jam 9:30 ada Kahitna, jadi saya rencanain buat nonton. Belum pernah soalnya. Oke, belum pernah nonton Kahirna. Nah, Sobat Kompas TV tadi udah dijelasin. Nah, tapi emang pastinya sudah direncanakan nih budget-budget ini. Tapi kalau per hari berarti 1 jutaan. Dan katanya tadi harga tiket juga naik ya Mas ya? Naik. 3 kali lipat, penginapan naik 3 kali lipat. Karena mengingat ini momen tahun baru. Betul ya Mas ya? Betul. Tadi berarti ada isi bensin, berarti kesini ada rental Mas? Enggak. Oh iya, aku tadi rental kendaraan motor. Berapa Mas itu per harinya? Motor aku dapat 70.000 per hari. 70.000 per hari. Nah, itu cukup murah ya Sobat Kompas TV ya. Benar ya Mas ya? Murah. Oke. Biasanya sih hari biasa saya perhatiin hanya 50-40.000. 50-40.000. Ini berarti ada kenaikan juga. Ada kenaikan sepertinya ya. Iya. Sip kalau gitu. Sobat Kompas TV sekarang sudah bersama dengan pengunjung lainnya. Halo. Halo. Selamat tahun baru Sobat Kompas TV dari GWK Bali. Nah, sekarang saya berbicara dengan siapa nih? Mungkin boleh perkenalan dulu supaya Sobat Kompas TV tahu. Boleh lebih lantang supaya kedengaran di sini. Oke, saya Bu Yanti dari Bandung. Yang kakak? Mita dari Bandung. Mita, Kak Mita, Bu Yanti, Salsa. Kak Salsa. Ini anak-anaknya Bu? Iya. Oke, tadi saya ulang Bu Yanti, Kak Mita, Iya, Mita. Kak Salsa. Oke, Kak Mita, Kak Salsa, Bu Yanti. Di sini udah berapa lama dan rencananya sampai kapan? Besok pulang. Besok pulang. Besok pulang tanggal 2. Tanggal 2. Dari tanggal 30. Tanggal 30. Iya. Oke, berarti kita sama tos dulu dong. Besok pulang. Nah, ini menarik nih karena kalau aku besok pulang ya karena ada lamaran kakak saya, tapi karena mungkin memperhitungkan budget juga. Nah, ini mau nanya soal budget yang sudah dihabiskan dari awal perjalanan sampai sekarang berapa nih kurang lebih? Kemarin saya nggak langsung ke Bali. Ke Lombok dulu. Jalan-jalannya. Jalan ke Lombok dulu 3 hari di Lombok. Ini 3 hari di sini. Untuk kapal kemarin dari kiranya Surabaya tuh 200 per orang. 200 per orang. Ya. Terus untuk mobilnya 2.375. Oke, 2.375 dengan tambahan 300.000 per orangnya. 200.000. Oh, berarti 600, ada kurang lebih 3.175.000. Oke, itu untuk akomodasi ke sini. Ke Lomboknya dulu. Ke Lombok. Oke, lanjut dari Lombok ke sini. Dari Lombok ke sini kemarin 1.200.000. Itu sudah semuanya. Iya. Sudah semuanya. Nah, kalau kita berbicara soal berarti totalnya udah habis segitu banyak ya? Iya. Kurang lebih ya, udah Iya. lebih. Sama makannya sampai hari ini udah berapa keluarga? Berapa keluarga Bang? Soalnya kan kalau makan pakainya langsung debit. Iya, kadang habis 1,5, kadang habis ya sekitar segitu setengah. Berarti bertiga ini selama dari Lombok 3 hari dan Bali ini berarti udah 2 hari. Udah 2 hari. Sebenarnya 25. Oh, berlima. Sama adik. Oke, berarti sekeluarga. Oke, berlima ini berarti sudah menghabiskan kalau dari Lombok itu total ada 30 juta ada. Ada. Ada ya. 30 jutaan ya kurang lebih ya. Nah, tapi kalau di Bali sendiri kurang lebih berapa, Bu? Dan Kalau di Bali berapa, itu Mi? kemarin
Belum belanja sih. Belum, terakhir itu besok Makan. oleh-oleh Ya, makan-makan sama sama hotel. wisata. Hotel 5 juta. Hotel 5 juta. Terus untuk makan Berapa ya? ya? Kira-kira 15 lah, baru 15 Sama juta. wisata juga kan ya, sama wisata juga. Oke. 15. Berarti total untuk 5 orang di Bali 15 juta. Iya. Oke, nah kalau dihitung harian hari ini, tadi penginapan 5 juta. Sorry, penginapan ada 5 juta. Iya. Berarti kalau dibagi ada 4 malam ya. Iya, 4 malam kurang lebih 1.200.000-an. Iya. Nah, 1.200.000-an tambah tadi transport ke sini pakai apa dan berapa? Sini kan tadi pakai mobil. Pakai mobil sendiri. Iya, betul. Bensinnya berapa, Bu? Bensin kemarin ngisi karena Mobilnya pakainya Innova. apa? Pertamina Dex. Dex jadinya Isinya hampir 700. 700. Oke, 700 tambah 1 jutaan. Lalu makannya, Bu, hari ini udah 2 kali atau sekali? baru sekali. Sekali berapa, Bu, tadi bonnya, Bu? Tadi bon 500 tadi pagi. 500.000 buat berlima. Oke, itu cukup murah lah ya. Iya. Lalu berikutnya masuk ke sini 300.000 per orang. Iya, Betul ya. orang. Nah, 300.000 untuk masuk GWK. Lalu nanti makan malam rencananya budgetnya berapa, Bu? Ya belum tahu. Belum tahu ya. Nah, mungkin kalau ya kurang lebih Jendela Bali tadi juga ada restoran dekat sini ya, kurang lebih menghabiskan 500.000 pasti. Nah, ini sudah direncanakan atau spontan, Ibu? Spontan. Spontan. Ya. Tapi ini berarti pakai uang panas atau uang dingin, Ibu? Uang dingin dong. Uang dingin dong pastinya. Oke, nah sahabat Kompas TV berarti memang walaupun spontan tapi sudah direncanakan, sudah disimpan ya. Iya. Sudah disimpan uang-uangnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, apalagi membawa keluarga ya. Iya. Pasti keluarnya lebih banyak. Ini berarti kakak-kakaknya gratis dong kemana-mana nih. Dibayarin sama ibunya. Atau ada patungan-patungan? Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Ibu, Kakak. Nah, tadi kita sudah dengar cerita-cerita nih tentang budgeting dan apakah rencana ke Bali ini merupakan hal yang spontan atau sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Tadi ada yang dari Surabaya, lalu ada yang dari Bandung, juga dari Lampung, bahkan ada yang tadi hopping ya. Tadi ada ke Lombok dulu baru ke Bali. Pastinya budgetnya berbeda-beda, perencanaan pun berbeda-beda. Ada dari mereka yang sudah merencanakan dari jauh-jauh hari, sudah booking tanggal, sudah booking tempat, dan bahkan booking wisata-wisatanya. Ada pula yang memang masih spontan seperti itu. Tapi tadi di highlight bahkan ke semua narasumber yang tadi Edwin ajak bicara, semuanya sudah menyiapkan dana. Dana memang dana untuk jalan-jalan. Nah, mungkin itu yang bisa ditiru sahabat Kompas. Nah, berbicara dari pengalaman pribadi, sempat riset nih tentang pengeluaran yang harus dikeluarkan ketika berjalan-jalan di Pulau Dewata ini. Nah, kita bisa yang namanya melakukan perjalanan secara darat, baik kereta maupun secara itu ya road trip seperti itu menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2 yang pastinya akan lebih murah ketimbang naik pesawat. Tadi ada yang berbicara bahwa naik pesawat naik 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah, itu mungkin bisa dieliminasi dengan adanya itu. Lalu juga ke tempat-tempat wisata yang mungkin dapat memberikan kita pengalaman secara cuma-cuma seperti itu. Jadi masuk mungkin hanya membayar beberapa ribu untuk uang maintenance, tapi kita dapat menikmati keseluruhan dari wisatanya. Nah, di GWK ini salah satunya nih, masuk satu bisa lihat banyak. Jadi kayak bayarnya sekali, memang di awal bayar tiket tapi kita bisa menikmati banyak hal. Nah, lalu lanjut soal dengan akomodasi yang ada di sini. Kita bisa rental motor, bisa rental mobil dan itu hanya berkisar kurang lebih 50 sampai 100 ribuan. Dan itu semua tergantung dengan kendaraan yang kita pilih. Jadi sebenarnya semuanya relatif. Makanan, tempat wisata, akomodasi, lalu juga penginapan, itu semuanya tergantung relatif dengan preferensi kita masing-masing. Nah, sahabat Kompas TV, kira-kira seperti apa? Mungkin sahabat Kompas TV abis ini mau langsung browsing, mau langsung buat budgetingnya sendiri, dan mau langsung jalan-jalan ke Bali, boleh banget karena Bali menyimpan banyak sekali tempat yang unik pastinya untuk dikunjungi. Walaupun memang harus merogoh kocek yang lumayan, apalagi di libur Nataru ini, tapi semuanya akan worth it seperti Edwin jalani di 1 Januari 2023 ini. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia sekilas soal budgeting libur Nataru ya. Ingat, libur Nataru di 2023, perpindahan dari 2022 ke 2023 di Bali, versi tadi turis-turis yang Edwin wawancara dan juga Edwin sendiri. Terima kasih sahabat Kompas TV, sampai jumpa.